Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, 38 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau. Para pekerja yang dipulangkan ini sudah melalui masa hukuman, bahkan ada yang mengalami gangguan jiwa hingga melahirkan di kamp penahanan imigrasi Malaysia. Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi 38 pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau. Dari PMI yang dipulangkan ini terdapat 25 laki-laki dan 8 wanita, di mana 5 diantaranya anak-anak. Mereka diterima oleh BP3MI Riau serta tim Direktorat Kepulangan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terdapat 1 PMI wanita mengalami gangguan jiwa, sedangkan 3 bayi berusia 1 bulan dan 3 bulan dilahirkan saat ibunya mendekam di sel tahanan imigrasian Malaysia. Pulangan pekerja migran Indonesia unprocedural ke wilayah Indonesia. Hari ini kita mendapat fasilitas pulangan sebesar 38 pekerja migran, di mana 25 adalah laki-laki, 8 perempuan serta 5 anak-anak. Terkait dengan anak maupun identitas mereka di Indonesia, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia seperti BPJS Kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Lalu yang kedua terkait dengan anak, seperti arahan Pak Presiden Prabowo kepada Pak Menteri bahwa kita akan mencoba juga untuk membantu mereka untuk dapat mengakses program Pak Presiden itu Sekolah Rakyat. Dari data KP2MI secara nasional, sepanjang 2025 sudah 15.851 orang pekerja migran bermasalah yang dideportasi dari berbagai negara, namun paling banyak dipulangkan dari Malaysia. Pemerintah meminta masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dapat melengkapi segala administrasi dan tidak memaksakan diri menyeberang secara ilegal. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Fasilitas umum di kawasan Senayan Gelora Bung Karno alami kerusakan serta menjadi sasaran vandalisme pasca aksi demo yang berlangsung di depan gedung DPR MPR. Beginilah kondisi fasilitas umum di kawasan olahraga Senayan, Jakarta pasca aksi yang terjadi pada Senin kemarin. Terpantau sejumlah coretan bernada protes digambar di beberapa tempat seperti di pagar, halte hingga jalanan. Petugas masih berupaya menghapus aksi vandalisme ini. Ricuh demo tolak gaji fantastis anggota DPR semalam menyisakan banyak kerusakan. Tak hanya membakar pos polisi dan kendaraan, massa juga merusak fasilitas umum di sekitar kawasan GBK Senayan, Jakarta. Berikut laporan Anissa Rizkia. Sejumlah fasilitas umum di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat terpantau mengalami kerusakan dan menjadi sasaran vandalisme pasca aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR MPR. Dan kalau dilihat di layar kaca Anda pemirsa, di belakang saya ini adalah halte di sekitaran kawasan GBK Jakarta. Terpantau lampu mengalami kerusakan dan kemudian ada tempat sampah yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini merupakan dampak dari masa aksi yang sempat mengalami kericuhan begitu, dan massa pun membubarkan diri. Oleh petugas kepolisian dilakukan aksi pukul mundur begitu. Dan hingga saat ini memang petugas dari GBK melakukan penyisiran titik-titik mana saja yang mengalami kerusakan serta melakukan pembersihan di sekitaran kawasan GBK. Tidak hanya halte dan juga tempat sampah, melainkan pintu utama di pintu masuk titiknya tepatnya adalah di pintu 10 begitu. Ini juga mengalami sasaran vandalisme. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu petugas pembersih yang ada di sini. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Mbak. Bisa dijelaskan Pak, titik-titik mana saja nih yang mengalami sasaran vandalisme dan mengalami kerusakan? Paling tembok Mbak, sama partisi ini nama-nama sama tempat sampah aja. Sejak jam berapa tadi Bapak melakukan pembersihan? Dari jam 6 Mbak.
Ya, dari jam 6 kita sudah membersihkan di sini. Targetnya untuk pembersihan ini akan dilakukan sampai kapan? Melihat ada beberapa titik yang jumlahnya juga cukup banyak. Ya paling hari ini Mbak, paling siang kalau nggak sore sudah kelar ini. Untuk saat ini apakah ada arahan khusus begitu Pak kepada para mungkin masyarakat yang ingin ke GBK atau sudah dibuka kembali normal? Sudah dibuka Mbak, normal. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama petugas pembersih yang ada di GBK. Memang hari ini masih dilakukan pembersihan, namun secara keseluruhan dari arus lalu lintas di Gerbang Pemuda dan juga di kawasan GBK sudah kembali normal. Dari Jakarta, Anissa Rizkia Iriansyah Ayus melaporkan untuk Anda. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad buka suara soal gaji dan tunjangan fantastis para anggota DPR yang membuat geger masyarakat. Yang menjelaskan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah itu hanya diberikan sampai Oktober 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tengah pemerintah yang gencar melakukan efisiensi, anggota DPR RI justru mendapatkan berbagai tunjangan yang fantastis. Selain gaji pokok, salah satunya tunjangan rumah 50 juta rupiah. Terkait hal ini, Dasko mengatakan para anggota DPR RI hanya menerima tunjangan perumahan tersebut pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi gitu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Sebelumnya gaji dan sejumlah tunjangan fantastis yang didapatkan para anggota DPR RI membuat geger masyarakat. Anggota DPR RI mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000. Tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Di samping itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, meski hanya berlangsung hingga Oktober 2025. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai Rp104.051.903.